Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam seri pemahaman Alkitab. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai dua sifat Kristus, dan kita sudah menyelidiki di dalam Alkitab teks-teks menyangkut sifat kemanusiaannya. Dan pada video saat ini kita akan melihat teks-teks yang berkaitan dengan sifat keilahiannya. Kita akan melihat teks-teks itu khususnya dalam Perjanjian Baru mengenai sifat dari kealahan Yesus. Pertama, Matius 24 ayat 30 dan 31, di sini Yesus sendiri berbicara tentang kedatangannya. Dan dia menggunakan satu istilah kepada dirinya, yaitu anak manusia, dan itu lazim dia gunakan ketika memang dia ada di dunia. Yesus mengatakan pada ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu dirinya, ya, di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan, maka akan tampak tanda anak manusia itu di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mengapa? Banyak yang meratap karena ketakutan melihat betapa yang datang ini penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Dan dulu mereka pernah mengejek dia, mereka pernah menolak dia, mereka pernah menghina dia. Tetapi sekarang ternyata dia yang datang sebagai Imam Mahdi, sebagai Tuhan yang menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat. Oleh karena itu banyak orang yang meratap, ada yang ketakutan, tetapi ada juga yang penuh dengan penyesalan. Mengapa mereka sudah mendengar berita itu tetapi meragukan terus akan keilahian dia dan menolak dia pada akhirnya. Mereka meratap di sana ketika melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Saudara, ungkapan datang di atas awan-awan di langit itu kalau kita melihat Perjanjian Baru, selalu itu melukiskan ketika Yahweh datang mau menyatakan kemuliaan, maka selalu dikatakan di sana Yahweh datang itu dengan berkendara awan-awan. Dia datang dalam awan-awan untuk menyatakan tentang kemuliaan dan kekuasaannya. Dan ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya kedua kali, dia berbicara tentang sosok anak manusia yang memang dia kenakan kepada dirinya, tetapi ini memang dia rujuk kepada Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama, ada anak manusia yang datang juga di atas awan-awan. Dan ini dia berbicara tentang dirinya yang akan datang kedua kali. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tentu ini sedang menunjukkan sifat kealahannya, yang akan menjadi hakim yang adil ketika akhir zaman. Dan ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Kalau di bagian Alkitab lain dikatakan bahwa para malaikat itu adalah malaikat Allah. Malaikat kepunyaan Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi bagian di sini, Yesus berbicara tentang malaikat-malaikat itu sebagai miliknya. Malaikat-malaikatnya. Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk meniup sangkakala, membunyikan trompet Allah untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari segala penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, untuk dihakimi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini sedang menunjukkan tentang keilahiannya. Inilah kedatangannya kedua. Kalau kedatangan pertama, kedatangan menjadi seorang bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menggeliat, menangis. Dan popoknya pun harus digantikan oleh ibunya. Harus diberi makan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan manusia. Tetapi kedatangan Kristus kedua datang dengan segala kemuliaan dan kekuasaan. Dan dia kembali lagi mengaitkan dirinya dengan sosok anak manusia yang sebenarnya itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13 dan 14 yang coba kita lihat. Di sana
Dikatakan dalam Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan. Perhatikan, datang dengan berkendara awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan. Dan ini adalah penggambaran tentang kedatangan Yahweh di dalam perjanjian lama. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Yaitu sosok yang seperti anak manusia. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, ingat, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Hanya Tuhan yang layak tentu menerima penyembahan dan pengabdian dari orang-orang dari segala suku bangsa. Seluruh orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Apa yang dikatakan tentang pribadi ini? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Berarti dia adalah pribadi yang kekal. Sehingga kekuasaannya juga adalah kekuasaan yang kekal. Tidak mungkin kalau dia hanya pribadi yang sementara kekuasaannya kekal. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan inilah kerajaan Allah. Yesus sedang berbicara tentang dia yang nanti akan duduk menjadi raja dalam kerajaannya yang kekal. Kerajaan Allah yang kekal. Saudara, kita lihat ayat berikut, Yohanes 8 ayat 58. Ketika orang-orang Yahudi berdebat dengan dia, dan ketika pembicaraan tentang Abraham, dan Yesus berkata kepada mereka di ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan ini membuat orang-orang Yahudi marah karena ungkapan itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang ilahi, sehingga dia bisa mengklaim sebelum Abraham jadi, padahal Abraham itu lahir sekitar 2000-an tahun sebelum percakapan mereka terjadi antara orang Yahudi dengan Yesus. Tapi kok Yesus mengklaim dirinya bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Mereka mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun, tapi kenapa engkau mengatakan demikian? Tapi bukan cuma itu yang membuat mereka marah, karena mereka mengerti ketika Yesus mengatakan ego eimi. Ini kalimat yang pernah diucapkan oleh Allah ketika menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Dan Yahweh mengatakan, aku adalah aku. Aku ada. Saudara, sebenarnya kalau diterjemahkan secara lurus, kalimat ini, aku ada. LAI pernah menerjemahkan itu sekitar terjemahan tahun 90 ke bawah, sebelum Abraham jadi, aku ada. Dan memang itulah sebenarnya terjemahan ya secara lurus. Karena tense-nya itu present, bukan past, ya, bukan past tense. Aku telah ada. Tapi mungkin karena ini untuk digunakan oleh jemaat awam, maka LAI dengan sengaja untuk membuat kalimat ini lebih mudah untuk dipahami oleh orang kebanyakan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tetapi dalam bahasa aslinya ego eimi itu bersifat present. Aku ada. Dan hanya Allah yang dapat mengatakan aku ada. Karena Allah tidak dipengaruhi oleh waktu. Bagi Allah semuanya itu present, ada di hadapan dia. Tidak ada waktu lewat, ya, past tense, kemudian waktu sekarang, kemudian yang akan datang. Bagi Allah semua ada di hadapan dia. Karena itu ketika Yesus mengatakan aku ada, mereka teringat Yahweh pernah mengatakan juga ini, aku ada. Ketika diterjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, yang namanya Septuaginta sekitar 200 tahun sebelum Masehi, maka kalimat aku ada atau aku
ada yang aku ada, itu diterjemahkan dengan ego eimi yang diucapkan Yesus pada bagian ini. Aku ada. Nah, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, nenek moyang orang Israel, aku ada. Dia sedang menyatakan sifat keilahiannya. Sebab kalau sifat kemanusiaannya, itu baru ada 30-an, 31, 32 tahun lalu dia lahir. Itu yang menjadi keberatan orang-orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50. Tetapi engkau mengklaim engkau ada sebelum Abraham jadi. Sudah jelas di sini. Yesus sedang menegaskan tentang sifat kealahannya yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dialah sang pencipta alam semesta ini. Ketika ada orang-orang berkata, coba tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan dia Tuhan. Dia Allah. Saudara, Yesus tidak dengan dengan murahan seperti itu ya, untuk mengklaim jalan kemana-mana, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak seperti itu. Saudara, kalau di jalan kita bisa ketemu orang gila dan dia akan bilang, aku presiden. Dia bisa bilang begitu. Tapi presiden asli tidak mungkin jalan ke sana kemari dan mengatakan, aku presiden. Enggak. Hanya orang gila yang akan melakukan seperti itu. Yesus juga tidak akan mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi ketika kita menyimak setiap klaim dia tentang dirinya, maka kita lihat klaim-klaim dia itu hanya pantas untuk diucapkan Allah. Antara lain ayat ini. Sebelum Abraham jadi, ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu hanya Allah yang dapat mengatakan kalimat seperti ini. Dan ada banyak klaim-klaim yang lain juga diucapkan oleh Yesus untuk menunjukkan kealahannya. Dia tidak mengadakan kampanye untuk diakui bahwa dia adalah Allah, ya, seperti para politisi mungkin yang mengklaim dirinya, saya ini, saya itu. Yesus dengan sederhana dan apa adanya, ketika momen yang tepat dia mengatakan hal-hal yang kalau disimak baik-baik, kalau dinalar baik-baik, kalau diperhatikan baik-baik, maka orang hanya akan melihat bahwa apa yang dia katakan itu hanya pantas keluar dari mulut Tuhan. Seperti kalimat yang baru saja kita baca dalam Yohanes 8 ayat 58. Dalam Yohanes 10 ayat 28-30, ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hanya Tuhan, ingat, hanya Tuhan yang dapat memberikan hidup kekal. Hanya Tuhan yang dapat memberikan sorga kepada manusia. Dan ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini menunjukkan tentang perlindungan dan jaminan Tuhan bagi mereka yang sudah menerima keselamatan. Saya sudah bahas pada video sebelumnya tentang kepastian dan jaminan keselamatan, dan itu hanya dapat diberikan oleh Allah. Dan di sini diklaim oleh Yesus bahwa dirinya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu kepada mereka yang menerima dia tentu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan kepada domba-dombaku, yaitu orang-orang yang mengikut dia, mengiring dia. Orang-orang yang mengakui keilahian dia dan mengakui karyanya di kayu salib tentunya. Sekali lagi, hanya Allah yang dapat memberikan hidup kekal kepada manusia, dan ini diucapkan oleh Yesus. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapakku, coba kita lihat ini satu sapaan secara eksklusif yang sering Yesus katakan kepada diri Bapa, bahwa itu adalah Bapanya. Ketika Yesus berbicara tentang Bapa, dia tidak mengatakan Bapa kami. Ketika murid-murid minta supaya diajarin doa, dia mengajarkan berdoalah Bapa kami yang di sorga, karena itu diucapkan oleh kita manusia. Kita juga disebut anak Allah, tentu bukan dalam artian eksklusif seperti Yesus. Kita ini anak-anak Allah yang diangkat oleh karena kita menerima anak tunggal Allah,
yaitu Yesus, maka kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kita menyebut Bapa kami di sorga. Tetapi Yesus ketika berbicara tentang Bapa yang ada di sorga, dia tidak pernah mengatakan Bapa kami, tetapi dia katakan Bapakku. Karena itu dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan bahwa ia disebut anak tunggal Bapa. Jadi ini adalah pengakuan secara eksklusif hubungan dia dengan Bapa. Tentu istilah anak bukan dalam istilah secara jasmani, ya. Tetapi kita belajar pada waktu lalu ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, atau ketika Yesus mengatakan Bapa Allah adalah Bapanya, Bapakku. Ini sedang menyatakan pertama adalah hakikat mereka sama. Sama dengan saya manusia. Anak saya pasti manusia. Tidak ada manusia dan anaknya binatang. Kalau binatang, anaknya pasti juga binatang hakikatnya. Manusia pasti anaknya juga manusia. Secara hakikat. Kalau malaikat pun punya anak, maka anak malaikat ya adalah malaikat. Nah, kalau Allah dan kemudian dikatakan ada anak Allah, pasti ini menunjukkan bahwa pribadi yang dimaksudkan, yang disebutkan sebagai anak Allah itu hakikatnya adalah Allah. Karena itu dia disebut anak Allah. Saya kira video saya pada waktu lalu sudah memberikan penjelasan secara detail tentang hal itu. Bagi siapa yang belum menontonnya, coba melihat supaya boleh dapat melihat secara detail penjelasan tentang hubungan pribadi pertama Bapa dengan pribadi kedua dalam hubungan Allah Tritunggal. Nah, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau kaitan dengan keselamatan, ini jaminan dari Bapa. Orang-orang yang percaya kepada Kristus ada di dalam genggaman Kristus, kemudian berada lagi dalam genggaman Bapa. Ini berbicara tentang double garansi, sehingga ada jaminan keselamatan kekal selama-lamanya. Dan kemudian di ayat 30, nah ini yang membuat orang-orang Yahudi agak panas, dan mereka menganggap ini syirik, mereka anggap ini musyrik, mereka anggap ini menghujat Allah karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara, yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu ini bukan aku dan Bapa adalah satu pribadi, bukan itu yang dia maksudkan. Tetapi aku dan Bapa adalah satu hakikat. Aku dan Bapa adalah satu hakikat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa. Dia yang adalah guru dan Tuhan, tetapi sekarang membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara, ketika ada orang berkata, coba tunjukkan di mana Yesus berkata secara langsung, aku adalah Tuhan. Nah, ini ayatnya. Aku adalah guru dan Tuhan. Orang kemudian menyanggah, kan itu diterjemahkan dari kata kurios, ya benar. Kurios itu kan bisa diterjemahkan Tuhan, ya benar. Tuhan artinya itu bisa juga kepada manusia, ya benar. Tidak ada yang salah dari sanggan-sanggan itu. Tetapi untuk dapat membedakan kurios itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan Tuhan, dan biasanya bahasa Indonesia itu ditujukan kepada manusia, atau diterjemahkan Tuhan, maka kontekslah yang akan menunjukkan itu. Karena itu saya mengutip misalnya ayat selanjutnya, ayat 19 ya. Yesus berkata, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Dan ungkapan akulah dia ini selalu Yesus katakan untuk merujuk kepada perjanjian lama. Janji-janji dalam perjanjian lama tentang kedatangan Sang Juru Selamat, kedatangan Mesias, tentang dia yang menyatakan di Gunung Sinai, Ego Eimi, ya, aku adalah aku.
Yesus sekarang mengklaim dialah yang dimaksudkan oleh perjanjian lama. Akulah dia. Ini konteksnya. Konteks. Sehingga ketika LAI dalam hal ini tentu di Indonesia menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan, karena mereka melihat konteks sebelum lagi melihat ayat-ayat lain. Misalnya, karena ini Injil Yohanes, ya, ketika Yohanes menulis pasal 1, dia sudah mulai dengan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, misalnya Yohanes pasal 8, di sana dikatakan, Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan banyak sekali klaim Yesus. Dan yang menjadi konteks dari penerjemahan ini. Mau diterjemahkan Tuhan juga no problem. Karena Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Dan dia adalah Tuhan. Tuhan besar. Karena dia manusia. Diterjemahkan Tuhan. Oke. Tapi ketika diterjemahkan juga Tuhan. Karena memang di bagian Alkitab. Saya mengutip ayat-ayat tadi itu. Ayat-ayat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Tentang dirinya. Tentang ketuhanannya. Meskipun rasul-rasul juga dalam kitab-kitab mereka menulis tentang ketuhanan. Tapi yang saya kutip ini dulu adalah ucapan-ucapan Yesus sendiri. Ucapan-ucapan Yesus sendiri tentang ketuhanannya. Sehingga konteks akan menunjukkan dapat diterjemahkan Tuhan. Dan ini sesuai dengan konteks. Kalaupun diterjemahkan Tuhan, no problem. Karena dia menjadi manusia dan dia adalah Tuhan. Karena dalam bahasa Yunani itu tidak ada perbedaan. Tuhan dan Tuhan itu tetap itu kurios. Sama dengan dalam bahasa Inggris itu Lord. Baik untuk Tuhan maupun untuk manusia. Kontekslah yang akan menunjukkan ini dimaksudkan kepada siapa. Nah, kalau kata kurios itu dimaksudkan kepada Yesus, maka dia dapat diterjemahkan Tuhan, tapi juga dapat diterjemahkan Tuhan. Tentu ketika diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan asal-asalan. Bukan Tuhan sekedar Tuhan manusia. Karena kita sudah tahu dari mana asal Yesus. Ketika diterjemahkan Tuhan, tentu kita tahu bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu dalam ayat-ayat lain. Dia adalah Tuhan besar yang datang ke dalam dunia. Dia adalah firman yang kekal. Dia adalah sang pencipta alam semesta yang datang. Itu dikatakan dalam Yohanes 1. Ayat 1 sampai ayat 3. Sedangkan sekarang Yohanes pasal 13. Mari kita lihat ayat berikutnya. Nah, ayat ini seringkali juga dikutip orang. Khususnya ayat 3. Dan seringkali disimpulkan secara menyesatkan, secara tidak benar. Karena hanya mencomot ayat 3. Padahal ayat 3 sendiri sudah dapat menjelaskan kepada kita ketuhanan Yesus. Tapi mereka mencomot ayat 3, kemudian comot lagi ayat-ayat lain. Itu yang saya katakan dalam video sebelumnya. Banyak orang belajar Alkitab itu dengan mencomot-comot tanpa mempelajari konteksnya. Boleh kita mencomot ayat, tapi kita sudah mempelajari lebih dahulu konteks ayat tersebut. Yaitu melihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, pasal-pasal sebelumnya, atau pasal-pasal sesudahnya, atau seluruh kitab di mana ayat itu dikutip. Agar supaya kita mengerti maksud dari sang penulis atau sang pembicara. Kita tidak boleh asal comot. Karena Alkitab itu memang tersusun seperti demikian. Memiliki konteks narasi. Bukan cuma konteks peristiwa, tapi konteks narasi dalam kitab suci. Beda dengan kitab suci yang lain yang cuma muncul kalau ada kepentingan tertentu dari nabinya, muncul ayat itu. Tanpa ada konteks narasinya. Walaupun mereka mungkin sering membicarakan konteks peristiwanya. Tetapi secara narasi, Alkitab mulai PL sampai PB. Itu satu kesatuan dengan tema besar tentang Allah yang menciptakan alam semesta dan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu tema besarnya. Dan kemudian ada tema-tema yang kecil tersusun
Sehingga itu tidak boleh sembarangan comot ayat. Nanti namanya jadi comotologi. Dan kemudian cocokkan dengan ayat-ayat yang cocok, ya sambung menyambung menjadi satu. Dan itu disebut cocokologi. Tentu ini menafsir amburadul dan itu akan menyesatkan. Dan tidak ada belajar Alkitab seperti demikian. Bagi jemaat sekalian, mungkin tidak sempat belajar teologi secara formal, tetapi diingatkan ketika kita mencomot ayat, bolehkah? Boleh, tetapi periksa lebih dahulu. Apakah ayat itu berbicara memang seperti itu? Atau kita sendiri yang memasukkan pikiran kita ke dalamnya? Bukan maksud ayat itu seperti itu. Ya, mari kita lanjut. Yohanes 17 ayat 1-5. Ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bagian ini diizinkan oleh Roh Kudus untuk dicatat dalam kitab suci. Dan kita boleh semacam mengintip dalam dialog, dalam kekekalan. Bagaimana anak berbicara kepada Bapa. Dialog di dalam dimensi kekekalan. Ya. Dialog antara pribadi anak dan kepada Bapa yang ada di sorga. Coba kita lihat klaim di sini. Bapa, permuliakanlah anakmu. Sudah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Maksudnya apa? Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Karena dia keluar dan datang dari Bapa. Dia memiliki kemuliaan Allah. Sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi Yesus untuk sementara waktu selama 33 tahun meninggalkan kemuliaan sorgawi itu, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan sifat keilahiannya berdiam dalam dirinya hanya secara pasif, sesekali aja muncul. Tetapi sekarang dia akan kembali lagi kepada kemuliaannya semula. Ini maksud ucapan ini, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau, yaitu ketika Yesus dimuliakan, maka kemuliaan itu bagi Allah. Itu konsepnya itu seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi setelah Yesus direndahkan, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8, di dalam ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, setiap lutut akan bertekuk, dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan Allah. Ini yang dimaksudkan sini. Ketika Yesus dipermuliakan, itu adalah kemuliaan bagi Allah. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita lihat Yesus memegang segala kuasa terhadap segala yang hidup. Menjelang Yesus tinggalkan dunia, waktu dia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 18, dia mengatakan segala kuasa di bumi dan di sorga telah ada dalam tanganku. Karena itu pergilah. Kita lihat Yesus yang adalah firman yang keluar dari Allah Bapa, penuh dengan segala kuasa untuk segala yang hidup. Dialah yang akan datang sebagai Imam Mahdi, yang akan datang menghakimi semua makhluk hidup, semua umat manusia, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Nah, ini yang sering dikutip. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, Yesus hanya diutus. Ternyata hanya Bapa, Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus itu hanya diutus. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Apakah Yesus hanya diutus?
Benar, Yesus diutus. Tapi Yesus berasal dari mana? Apakah dia hanya seperti nabi-nabi yang berasal dari dunia ini dan diutus? Apakah dia hanya manusia biasa yang kemudian diutus oleh Allah? Oh tidak. Tidak. Kalau kita baca seterusnya, kita akan melihat siapa Yesus ini. Dan di dalam pasal yang lain, misalnya pasal 8, Yesus mengatakan, aku datang keluar dari Bapa. Pasal 16 juga, Yesus memberikan keterangan tentang asal tempatnya. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Yesus diutus oleh Bapa. Dari mana asalnya? Dia bukan dari manusia, bukan dari dunia ini, tapi dia dari sorga. Dia adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia. Karena itu dia disebut diutus. Nah, coba kita lihat ayat 3 ini. Bahwa untuk mendapatkan selamat, hidup kekal, maka syaratnya adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan yang datang dari Allah. Sebagai pribadi yang keluar dan datang dari Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini sedang menyatakan tentang kealahan Kristus. Apalagi kalau kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sedang mengklaim dirinya sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia adalah pribadi yang praeksistensi. Sebelum segala eksistensi di alam semesta ini ada, dia telah ada. Dan dia telah ada dalam kemuliaan. Jadi sebenarnya sudah tiba saatnya Yesus akan kembali kepada kemuliaannya yang semula. Kemuliaan yang ada di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Jangan kita kutip ayat 3 dan kemudian kita mendistorsi maksud ayat ini. Merendahkan Yesus, dia hanya seperti nabi-nabi yang lain. Dia diutus, tapi dia diutus dari sorga, bukan diutus di dunia ini. Dia bukan berasal dari dunia ini. Tapi dia dari sorga, yaitu firman yang kemudian menjadi manusia. Bahkan untuk diselamatkan, orang harus mengenal dalam arti dalam, ya, bukan sekedar mengetahui tapi mengenal. Artinya punya hubungan secara intim, secara pribadi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan Yesus sebagai utusan yang datang dari sorga. Ini sedang mengklaim kealahan Yesus. Bukan sebaliknya seperti yang dicomot oleh orang-orang dan kemudian mengatakan, oh Yesus itu hanya seperti utusan-utusan lain, rasul. Hanya seperti nabi. Ya, saya mau katakan, Yesus dapat dikatakan nabi. Ya, dapat dikatakan rasul. Ya, Yesus juga dapat dikatakan raja. Ya, dapat dikatakan imam. Ya, karena dia menjalankan tugas-tugas keimaman, tugas kerajaan. Tugas sebagai raja, tugas sebagai nabi, tugas sebagai rasul. Dia melakukan semua tugas itu, bahkan tugas sebagai seorang hamba. Dia menjalankan tugas sebagai juru selamat. Dan disinilah kita melihat Kristus. Itulah kristologi, tetapi kita harus lihat dari mana dia. Dia datang dari sorga. Firman yang datang ke dalam dunia dan menjalankan tugas-tugas penyelamatan tersebut. Saudara, mari kita lihat ayat-ayat gamblang. Sekarang ayat-ayat gamblang yang berbicara tentang kealahan Yesus. Seringkali orang bertanya, apakah ada ayat-ayat secara langsung, ayat-ayat secara gamblang? Kalau Yesus hanya dalam Yohanes 13, mungkin dia langsung mengatakan, aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi yang lain, klaim-klaim Yesus adalah klaim yang kalau kita simak, dan Yesus mau supaya kita menyimak seperti itu. Jadi bukan langsung klaim, tetapi dia mau supaya nalar kita itu jalan. Supaya kita ini cerdas, membaca Alkitab itu cerdas. Kemudian
Setelah kita baca, kita pikirkan, kita renungkan, kita gali, baru kemudian kita simpulkan dan kita memiliki kredo sendiri, pengakuan iman sendiri. Ingat ketika Yesus bertanya kepada murid-murid di akhir pelayanannya, menurut kata orang siapakah aku? Dan bervariasi jawaban murid-murid. Ada yang mengatakan engkau Elia, ada mengatakan engkau nabi akan datang. Tapi setelah mereka menjawab itu, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku? Dan Petrus segera memanfaatkan kesempatan untuk menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, Bapa yang mengatakan itu kepadamu. Artinya Yesus mau pengikut-pengikutnya itu untuk berpikir, menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita untuk berpikir, untuk memahami teks-teks firman Tuhan. Kita jangan menjadi orang-orang bodoh. Ya, kita jangan menjadi keledai-keledai yang dungu. Kita menjadi orang-orang yang bijak karena pemahaman kita dibangun dari hikmat firman Tuhan. Namun ada dalam Alkitab ayat-ayat yang berbicara secara gamblang. Contoh, nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau Yesaya hanya kapasitas dia sebagai manusia, bagaimana bisa Yesaya dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi 700 tahun kemudian dan menubuatkan suatu pribadi yang ajaib dan mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi orang lain membingungkan di sini. Kalau dia hanya sebagai nabi biasa atau dia hanya manusia biasa. Yang pasti, maksud saya, yang pasti, Yesaya itu menerima wahyu dari Allah. Bukan hanya lahir dari otaknya sebagai manusia biasa. Ketika dia mengucapkan nubuatan ini yang digenapi 700 tahun kemudian. Dia mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, mungkin saya mau jelaskan sedikit dalam bahasa Ibrani, gramatika Ibrani, Yunani juga demikian. Ketika Tuhan berbicara tentang masa depan yang pasti, sebab kalau Tuhan berbicara itu pasti terjadi, maka selalu ditulis dalam bentuk past tense. Ya, dalam bentuk past tense, walaupun itu berbicara tentang future, ya, berbicara tentang peristiwa yang akan datang, tapi dalam bentuk past tense, yaitu telah, untuk menyatakan kepastian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Artinya pasti. Ini bukan ramalan, tapi ini nubuatan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Dia penasehat yang ajaib. Kalau ada yang sedang bingung, memikirkan tentang Kristus, datanglah kepada Tuhan dalam doa, minta petunjuknya. Sembahyanglah kepada Tuhan dan minta petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, agar supaya Tuhan menunjukkan kebenaran itu kepada saudara, dan saudara bisa mengetahui siapa sosok Kristus itu. Jangan sampai ketika dia datang kedua kali, saudara belum pernah mengambil keputusan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan termasuk orang-orang yang meratap dengan histeris karena menyesal dan karena ketakutan melihat kemuliaannya yang luar biasa itu. Karena dikatakan juga di sini bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Ada orang-orang yang seringkali datang ke rumah-rumah orang Kristen, datang dan kemudian mengatakan, oh Yesus itu hanya Allah kecil. Tapi Alkitab mengatakan dia Allah yang perkasa. Ketika kita menyodorkan ayat ini kepada mereka, mereka bilang, oh iya dia Allah yang perkasa, tapi dia bukan Allah yang maha kuasa. Bagaimana Allah, dia bisa Allah yang perkasa kalau dia bukan Allah yang maha kuasa? Dia hanya bisa menjadi Allah yang perkasa kalau dia maha kuasa. Kalau dia bukan Allah yang maha kuasa, dia tidak akan menjadi Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Kalau lihat gramatika Ibrani, Bapa yang kekal itu artinya Bapa pemilik kekekalan. Dia adalah Raja damai. Bila hidupmu mau damai, damai sejahtera yang kekal dari sorga mengalir di dalam hatimu. Tidak ada jalan lain selain engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Coba kita lihat di sini. Ayat gamblang mengatakan dalam nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia,
dia akan disebut Allah yang perkasa. Kemudian Roma 9 ayat 5, Paulus berbicara tentang bangsa Israel, bahwa mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menurunkan Mesias, yang menurunkan Al-Masih. Jadi Mesias itu adalah dari keturunan Israel, dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu nabi-nabi muncul dari keturunan Israel, karena Mesias turun dari bangsa Israel ini. Mesias menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Tapi coba kita lihat identitas selanjutnya. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dia adalah Mesias yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, tapi dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kalau ada orang mengatakan, oh dia hanyalah Allah tapi Allah kecil. Oh dia hanyalah Allah tapi Allah yang diciptakan. Kalau dia hanya Allah kecil, kalau dia hanyalah Allah yang diciptakan, dia adalah Allah yang tidak pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Tapi dialah Allah sang pencipta, dialah Allah yang sejati, dia adalah Allah yang hakikatnya sama dengan Bapa, yang hakikatnya juga Allah, yang Roh Kudusnya juga hakikatnya Allah, bukan tiga Allah, Allah yang esa tetapi memiliki tiga pribadi. Tentu ini suatu hal yang misterius bagi kita, misteri, tetapi disitulah keagungan Allah dinyatakan. Maka oleh karena itu, pribadi kedua yang pernah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Mesias, dia adalah Allah sesungguhnya yang harus kita puji sampai selama-lamanya. Amin. Amin artinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 20. Ingat di 1 Yohanes 4 pada video lalu kita sudah bahas pasal sebelumnya, bahwa orang yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus adalah antikristus. Karena Yesus datang sebagai manusia sejati. Tapi di pasal 5-nya, yaitu ayat ini, identitasnya apa? Mari kita baca. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas sekali Alkitab. Bahkan dalam ayat yang sama seperti tadi kita lihat di ayat sebelumnya, ya, Roma 9. Dua sifat Kristus dinyatakan. Dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Dan di sini kita lihat pasal 5 ayat 20 menyatakan kealahannya. Pasal 4 ayat 2 menyatakan kemanusiaannya. Siapa yang menolak kemanusiaannya, dia antikristus. Tentu siapa yang menolak kealahannya, dia juga adalah antikristus. Bagian-bagian terakhir, Wahyu 1 ayat 17, 18, ayat 17. Ketika aku melihat dia, ini penglihatan dari Yohanes ketika menulis kitab Wahyu. Ketika Tuhan datang menampakkan dia di Pulau Patmos, ketika Yohanes sedang ada di sana sebagai seorang yang ditangkap dan mendapat kerja paksa. Dia harus melakukan kerja paksa di sana dengan orang-orang yang lain. Tapi ada kesempatan di goa di Pulau Patmos, tiba-tiba Yohanes mendapat penglihatan Yesus datang menemui dia. Ya, Yesus datang menemui dia. Ketika Yesus di dunia, Yohanes adalah salah satu muridnya. Dan kemudian Yohanes mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Kita hanya dapat tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Ya. Bukan jatuh ya, bukan jatuh. Jatuh ke belakang. Dan kepala bahkan kena ke lantai. Bukan, tapi tersungkur. Tentu tersungkur ke depan, menyembah. Aku tersungkur menyembah di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Artinya dia
Tentu begitu secara manusia tentu dia juga gentar melihat kemuliaan Tuhan yang datang. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Ketika Tuhan datang selalu membawa damai sejahtera. Ketika ada sosok yang datang dan orang ketakutan. Ketika ada sosok yang datang bahkan ketakutannya sampai berhari-hari. Itu bukan Tuhan yang datang itu. Tuhan yang datang akan membuat kita juga gentar karena akan melihat sinar kemuliaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan yang datang itu akan menenangkan kita, jangan takut. Dan akhirnya ada damai sejahtera surgawi mengalir di hati kita. Apalagi kalimat selanjutnya, kemudian sosok ini yang tentu dikenal oleh Yohanes karena pernah ada bersama-sama dengan mereka waktu ada di bumi. Dia mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dalam bagian ayat yang lain, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam abjad Ibrani dan Omega adalah huruf terakhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Pada bagian ayat-ayat lain dalam kitab Wahyu ini diucapkan oleh Allah Bapa. Sekarang diucapkan oleh Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ia akan menentukan hidup matimu. Ia akan menentukan engkau selamat atau tidak. Jangan engkau menyia-nyiakan waktumu. Ambillah keputusan sebelum Kristus datang dalam kemuliaannya yang luar biasa. Engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan termasuk kepada orang-orang yang akan diselamatkan dan akan bersama dia datang dalam kemuliaan ketika dia datang kedua kali. Yesus yang memegang, yang menentukan seseorang selamat atau tidak. Karena Yesuslah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, bagian terakhir, pasal 22 kitab Wahyu ayat 20 dan 21, ini pun ayat terakhir di dalam Alkitab. Mulai Kejadian sampai Wahyu, ayat 20 dan 21 adalah ayat terakhir. Di sana dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Ingat, Yesus akan datang segera. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Bukan yang lain-lainnya akan datang, tetapi Yesus yang akan datang di dalam kealahannya, di dalam keilahiannya untuk menjadi Imam Mahdi, untuk menjadi hakim yang adil, untuk datang menghakimi umat manusia yang hidup maupun yang mati. Tetapi bagi orang yang sudah ada di dalam dia akan menyambut dia. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Kita akan menyambut dia dengan penuh sorak-sorai. Karena Sang Juru Selamat, kekasih jiwa kita, akan datang menghakimi orang-orang di dunia ini. Tetapi kita yang sudah menjadi miliknya, akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Ayat 21, ayat terakhir dari kitab suci, adalah ayat yang menyatakan tentang berkat rasuli yang disampaikan dalam perjanjian baru. Yaitu kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, ada 3 kesimpulan di dalam pembahasan kita dari video saya yang lalu dan sekarang ini. Pertama, Yesus adalah pribadi kedua dalam Allah yang esa. Kemudian kedua, Yesus memiliki 2 sifat, yaitu sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Dan ketiga, kedua sifat tersebut tidak dapat dipisahkan, namun juga tidak bercampur. Saya kira demikian penjelasan. Terima kasih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Kiranya kita semua diberkati dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nantikan video saya selanjutnya. Kiranya video saya ini boleh juga dapat memacu kita semuanya untuk mempelajari kitab suci, menggalinya untuk melihat berkat-berkat surgawi yang disediakan Tuhan bagi kita melalui firman-Nya, untuk kita melihat bagaimana harta yang diwariskan Tuhan kepada kita, harta iman, harta rohani. Harta di dunia ini akan lewat semuanya, tidak ada yang dapat kita bawa, tetapi kita hanya dapat membawa harta surgawi,
harta yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita yang sifatnya kekal. Jangan kita sia-siakan selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita menggali, mari kita